Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semua? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ukti binti Arifah, bisa dipanggil Ibu Arifah. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas pada bab 1. Silakan kalian buka buku catatan serta buku pegangan PPKN. Pada bab 1 ini, kita akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama adalah pada masa awal kemerdekaan. Nah, ini pada awal tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan masa reformasi, yaitu dari 1998 sampai sekarang ini. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu menghadapi berbagai ancaman. Ancaman antara lain pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam di Indonesia, kemudian Tentara Perang Ratu Adil atau biasa disingkat APRA, dan pemberontakan Partai Komunis PKI, yaitu ada di Madiun. Kemudian pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Di sini ada beberapa ancaman. Yang pertama yaitu ideologi Pancasila itu seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Dan yang kedua, Pancasila itu dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan pada kekuasaan pribadi presiden saat itu. Jadi pada masa Orde Lama ini, kekuasaan presiden sangat berkuasa atau terpusat pada kekuasaan presiden. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, yaitu pada masa Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, di sini ancamannya antara lain berupaya mengembalikan nilai Pancasila pada kemudiannya. Kemudian dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan seperti KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan atau kepentingan pribadi dan melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Nah, pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang ini, pemerintah era reformasi masih terus berupaya untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Namun, muncullah gerakan yang merongrong kemurnian Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Sehingga adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebagai dasar negara, praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum,
Sedangkan dalam praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila itu digunakan sebagai petunjuk atau pedoman arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam kehidupan di segala bidang. Kelima sila Pancasila merupakan dasar negara. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis. Apakah itu nilai dasar? Nilai dasar hakikatnya terdiri dari kelima sila dalam Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian nilai dasar ini dijabarkan dalam nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut dari dasar ideologi Pancasila atau penjabaran dari kelima sila Pancasila. Kemudian dipraktekkan atau direalisasikan dalam nilai praktis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, nilai dasar dijabarkan dalam nilai instrumental dan kemudian direalisasikan atau diterapkan dalam kehidupan nyata sebagai nilai praksis. Nah, itu adalah beberapa penjelasan mengenai Pancasila dari masa ke masa. Maka tugas kalian adalah menuliskan poin-poin penting dari penjelasan materi pada kesempatan hari ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.